menjawab, kami tidak akan berdialog dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan atau Allah punya anak. Begitu jawaban mereka. Kami tidak akan berdialog dengan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Jadi ditolak dengan sangat keras oleh Syekh Azhar. Hari ini contohnya apa? Min bina'il masajid, tidak boleh kasih zakat untuk membangun masjid karena tidak masuk masjid ke dalam 8 kelompok. Wal jusur, atau membuat jembatan, tidak boleh uang zakat ya. Atau membuat irigasi, atau membuat jalan, atau mengkafankan jenazah, tak boleh uang zakat. Tak cok, tak perlu dia kafan jenazah karena jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Maghrib dan Aisyah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Di pertemuan yang lalu kita sedang membahas tentang golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Kita sudah bahas 6 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, lalu orang-orang yang terlilit hutang, dan budak yang akan membebaskan dirinya. Kita terakhir sekedar mengingatkan ulang bahwa yang dimaksud dengan orang yang terlilit hutang yang boleh diberikan zakatnya yaitu orang-orang yang berhutang dengan kategori dia berhutang bukan untuk bermaksiat, kemudian dia berhutang untuk kebutuhan menghidupi dirinya dan keluarganya sampai jatuh miskin sehingga terpaksa berhutang. Ini orang-orang yang begini maka dibolehkan untuk diberikan zakat. Bahkan pemilik warung tempat dia berhutang, kalau sudah terkena kewajiban zakat pada warung itu, maka dia pun boleh memberikan zakat kepada pembeli yang berhutang kepadanya. Jadi dia bebaskan hutangnya melalui zakat. Atau orang yang terlilit hutang yang boleh diberikan zakat juga termasuk kalau berhutang untuk kemaslahatan umum ya, seperti menyelesaikan pertikaian di kampung sehingga orang tersebut terpaksa mengeluarkan dana pribadinya, lalu dia jatuh dalam hutang, maka hutang itu boleh diselesaikan dengan cara diberi zakat. Walaupun orang tersebut kaya, walaupun orang yang menyelesaikan perkara di kampung itu orang kaya, tapi kalau sudah terlilit hutang yang banyak karena pengorbanannya untuk menyelesaikan kemaslahatan umat, tetap boleh diberikan zakat. Ini sudah kita kuatkan dengan hadis Nabi
yang mengatakan bahwa orang kaya tak boleh terima zakat kecuali 5 model orang kaya. Cuma 5 model orang kaya yang boleh terima zakat. Yang pertama adalah orang kaya yang berperang fi sabilillah. Walaupun kaya tapi termasuk orang-orang yang berjihad fi sabilillah, maka dia termasuk orang yang boleh terima zakat walaupun dia kaya. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang yang menjadi amil. Kalau sudah menjadi amil, di SK-kan oleh Pak Kecil untuk jadi amil, walaupun kaya, maka dia berhak mendapat jatah dari tugasnya sebagai amil walaupun dia kaya. Yang ketiga, orang-orang yang terlilit hutang walaupun kaya, bisa saja karena tadi besar sekali pengeluaran untuk menyelesaikan pertikaian umat sehingga dia terlilit hutang, maka dibolehkan diberikan zakat. Atau orang-orang yang ingin membebaskan dirinya, walaupun budak itu kaya, tetapi dia tetap boleh mendapatkan zakat karena perjuangannya untuk membebaskan diri. Dan yang terakhir adalah orang kaya yang memberikan zakat kepada orang miskin, lalu si miskin itu mengembalikan zakat itu kepada si kaya dalam bentuk hadiah. Jadi misal si miskin itu ingin menghargai orang kaya tersebut, diambillah dari uang zakat sebagai hadiah untuk orang kaya yang memberikan zakat kepadanya. Otomatis uang zakat itu sedikit banyak kembali ke orang yang memberi zakat tadi. Di saat seperti itu, maka si muzakki yang memberi zakat boleh menerima hadiah dari si miskin walaupun itu harta zakatnya sendiri. Nah, itu 5 kategori orang kaya yang boleh terima zakat. Nah, makanya itu yang kita perkuat tentang orang yang terlilit hutang. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Kelompok yang ketujuh yang boleh atau berhak menerima zakat yaitu fi sabilillah. Orang-orang fi sabilillah. Siapa yang dimaksud dengan fi sabilillah? Para ulama ketika menyatakan dengan kalimat fi sabilillah, yang dimaksud di sini sebenarnya adalah ar-rijal al-ghuzat al-mutatawwi'un bil jihad difa'an 'anil Islam, yaitu orang-orang yang terlibat perang berjihad mempertahankan Islam atau membela Islam, dan mereka tidak ada gaji dalam perang itu. Maka semua mereka dibolehkan untuk dihidupkan dengan zakat selama masa perang tersebut. Bahkan termasuk yang kaya, seperti kita sebutkan tadi, orang kaya terlibat perang fisabilillah, berjihad. Jadi tidak peduli masalah dia kaya atau tidak, kalau dia masuk kategori fisabilillah, maka dia boleh menerima zakat. Jadi sebenarnya ulama-ulama terdahulu itu ketika mengartikan fisabilillah, itu sebenarnya khusus hanya kepada orang-orang yang berjuang membela agama Islam di medan perang. Itu pandangan ulama-ulama mutaqaddimin. Nah, tentu kemudian timbul tanda tanya, karena kita selama ini mungkin mendengarkan bahwa fisabilillah itu kadang-kadang masuk guru-guru ngaji, anak-anak pesantren, dari semua dianggap fisabilillah.
Nah, apakah itu termasuk atau tidak? Jadi menurut mayoritas ulama, sebenarnya tadi yang dimaksud adalah orang-orang yang berjihad di medan perang membela agama Islam. Itu sebenarnya yang dimaksud. Namun sebagian ulama-ulama yang mutaakhirin, yang kontemporer, ulama-ulama sekarang, itu menyebutkan bahwa berbeda atau berkembangnya zaman maka menyebabkan berbeda cara membela agama. Kalau dulu membela agama itu total dengan pedang agar tidak dianiaya, ya, maka wajar ulama terdahulu mengatakan yang dimaksud fisabilillah yaitu hanya yang mengangkat pedang di medan perang melawan kafir yang akan menghancurkan agama. Namun pendapat sekarang menyatakan bahwa semua yang berada di jalur membela agama, baik berjihad dengan pedang ataupun berjihad dengan ilmu, maka itu termasuk fisabilillah. Jadi sebagian ulama mengatakan seperti itu. Makna fisabilillah, apapun yang kita lakukan bentuknya menegakkan agama, maka dia boleh dikategorikan fisabilillah. Jadi ini yang menjadi landasan ketika kalimat fisabilillah diluaskan, maka maknanya adalah semua yang berjihad, tidak hanya dengan pedang, yang berjihad dengan pena, yang berjihad dengan menghafal Quran, yang berjihad dengan menuntut ilmu di pesantren-pesantren, termasuklah jihadnya guru-guru yang mengajarkan Iqra, supaya anak-anak tidak buta Al-Quran. Jadi ulama-ulama sekarang itu mengartikan begitulah jihad hari ini. Apalagi orang kafir hari ini itu tidak menghancurkan Islam melalui senjata. Jadi penghancuran Islam itu melalui ilmu, pemikiran. Maka keadaan umat Islam hari ini, walaupun tidak diperangi dengan senjata, sebenarnya sudah terjajah dengan gaya-gaya kafir. Coba lihatlah keadaan di negeri kita sendiri. Jadi sudah tidak ada ambang batas mana kafir, mana mukmin. Sampai-sampai pembesar kafir datang, kita muliakan, diagung-agungkan, dicium kepalanya, padahal dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi kita mengagungkan orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Dulu para ulama Al-Azhar itu, ada Syekh Al-Azhar, saya lupa tahunnya, ketika seseorang ketika ada orang-orang dari Vatikan yang ingin berkunjung ke Mesir, lalu meminta untuk berdialog dengan para Syekh Al-Azhar. Mereka kemudian menjawab, kami tidak akan berdialog dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan atau Allah punya anak. Begitu jawaban mereka. Kami tidak akan berdialog dengan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Jadi ditolak dengan sangat keras oleh Syekh Azhar. Hari ini malah kita mengagung-agungkannya. Apa hukumnya bertoleransi sampai merasa semua agama itu benar? Nah, ini yang perlu sedikit ditegaskan Bapak Ibu. Haram hukumnya mengagung-agungkan
urusan akidah kepada orang-orang yang tersesat dalam akidahnya. Haram. Tak boleh memuliakan orang-orang kafir dengan cara begitu. Kita itu batas toleransi dengan orang-orang non-muslim sangat-sangat mulia. Dianjurkan oleh Rasulullah, jangan sakiti mereka. Lalu kemudian berbuat baiklah. Kalau mereka berbuat baik, berbuat baiklah. Tetap tidak diharamkan untuk memberikan makanan atau bahkan menerima makanan selama bukan dari yang haram, dibolehkan. Tapi kalau sudah bicara dengan akidah, baru keluar kalimat lakum dinukum waliyadin. Kalian dengan agama kalian, maka kami atau aku dengan agamaku. Jadi jangan kebablasan dalam bertoleransi. Dan kita bisa dihukumi murtad kalau mengatakan atau mengakui bahawa semua agama itu benar. Bisa dihukumi murtad. Jadi kalimat fisabilillah hari ini diperuntukkan juga kepada semua perjuangan membela agama, tidak harus hanya dengan pedang atau senjata. Jadi disinilah kenapa banyak urusan yang berhubungan dengan zakat waktu dibagi ke santri, ke anak pesantren, dibagi ke guru-guru ngajar ngaji, itu masih boleh karena masuk kategori fi sabilillah dalam pandangan ulama yang modern. Baik. Bahkan ditambahkan, seandainya kita mengalihkan zakat itu untuk segala fasilitas yang membela agama di atas nama fisabilillah pun dibolehkan. Contohnya mencetak mushaf, memperbanyak buku-buku ilmu agama, kemudian membiayai para da'i yang sedang berjuang menyebarkan amar ma'ruf nahi munkar, itu semua dibolehkan. Ini seperti yang pernah kita katakan, Pak, kita malah zakat jarang sekali kita kasih kepada da'i-da'i perbatasan. Jadi da'i-da'i di perbatasan ini butuh zakat. Seharusnya pemerintah yang memegang urusan zakat itu memikirkan kehidupan mereka, karena lebih berat kehidupan mereka dibandingkan berdakwah di tengah kota. Kita berdakwah di tengah kota pakai mic dalam masjid, ber-AC, masyarakatnya juga sudah faham banyak. Sedangkan mereka itu berada di perkampungan yang terisolir, kemudian bahkan kendaraan pun susah dapat, mengajar ala kadarnya. Nah, yang seperti begini seharusnya bisa dibantu dengan zakat. Baik, itu yang ketujuh. Kemudian kelompok yang ke-8 yang berhak menerima zakat yaitu Ibnu Sabil. Ibnu itu artinya anak. Ibnu As-Sabil artinya jalan. Maka yang disebut dengan Ibnu Sabil anak jalan. Bagaimana anak jalan? Berarti orang yang berada di jalan. Maka yang dimaksud dengan Ibnu Sabil, orang yang berhak menerima zakat adalah al-musafir, yaitu golongan musafir. Musafir yang mana yang berhak menerima zakat? Yaitu safaran mubahan la ma'siyata fihi. Musafir yang boleh menerima zakat adalah musafir yang melakukan perjalanan yang mubah
atau perjalanan ta'at. Perjalanan ta'at. Ya, semua perjalanan yang mubah atau ada sunnahnya boleh diberikan zakat untuk biaya atau bekal perjalanannya. Contoh perjalanan yang ta'at, melakukan haji, umrah, kemudian kita mengunjungi orang sakit di tempat yang jauh, atau berziarah ke rumah saudara di tempat yang jauh. Nah, semua perjalanan model-model begini itu boleh diberikan zakat sebagai bekal dia berjalan. Contohnya hari ini, Pak, mungkin yang jarang tersentuh adalah ketika orang miskin dipanggil berhaji. Dia sudah mengumpulkan dana untuk haji, lalu datanglah panggilan untuk melengkapkan uangnya. Alhamdulillah, mungkin si orang ini cukup untuk menutupi uang sebelum keberangkatan. Dulu daftar 25 juta, ketika mau berangkat disuruh lengkapkan, sempurnakan mungkin 25 juta lagi. Sudah cukup uangnya. Yang jadi masalah adalah setelah dia menutupi uang untuk bisa berangkat, ternyata tidak ada bekal untuk berjalan. Jadi habis uang untuk biaya menutupi uang haji tadi, sehingga tidak ada lagi uang untuk berjalan. Yang tipe-tipe orang begini itu seharusnya bisa dibantu dengan zakat. Ada orang yang kaya, kalau orang kaya pergi haji, dia cukup untuk menyempurnakan uang hajinya, tapi juga mudah baginya untuk berangkat karena banyak uang. Sekarang orang yang pas-pasan, setelah dia tutupi 25 juta lagi, tiba-tiba kehabisan uang. Nah, seharusnya dia bisa dibantu dengan zakat. Maka jejo ke menunjuk haji yang jejo, kasih itu orang-orang miskin yang mau naik haji. Ya, 22 juta, 33 juta untuk perjalanan, dalam perjalanan, bekal dia dalam perjalanan. Nah, ini yang dimaksud dengan Ibnu Sabil. Jadi bisa jadi ada orang yang perlu dibantu dengan zakat sebagai bekal sebelum dia melakukan safar, atau bisa jadi ada orang yang pertamanya cukup bekal, tapi kemudian kehabisan bekal di tengah jalan. Jadi semua orang-orang ini, selama dia tidak melakukan perjalanan berbau maksiat, maka dibolehkan untuk diberikan zakat. Jadi tidak boleh kasih orang-orang yang melakukan perjalanan yang tujuannya untuk maksiat, tidak boleh kasih zakat, tidak boleh tambahi dengan bekal zakat. Perjalanan maksiat itu macam-macam. Perjalanan untuk membunuh orang yang tidak berhak, perjalanan untuk menemui pacarnya atau merencanakan berzina, perjalanan untuk melakukan kerjasama dalam urusan politik yang berbau maksiat. Nah, itu semua mereka tidak boleh diberikan zakat. Jadi inilah yang disebut dengan musafir yang boleh menerima zakat. Kalau masa lalu, musafir itu kan memang betul-betul membutuhkan. Perjalanan itu dilakukan berhari-hari
Orang-orang Arab dulu membawa bekal itu di punggung untanya, makanan, roti, gandum, lalu minuman mereka taruh di dalam kulit unta yang sudah dijadikan seperti ceret penampungan air. Jadi itu bekal mereka. Kadang-kadang di tengah jalan kehabisan bekal, maka zakat boleh diberikan kepada kelompok-kelompok ini. Baik. Ini 8 kelompok yang disebut orang yang berhak menerima zakat. Jadi kalau di dalam satu kampung 7-7-nya ada, jadi walaupun kita sebut 8, yang ada kan 7, karena budak sudah tak ada lagi. Seandainya dalam satu kampung 7-7-nya ada, maka ke-7-nya itu diberikan zakat. Kecuali, dan itu porsinya disesuaikan. Artinya besar kebutuhannya, besar pula yang kita beri. Besar jumlahnya, besar porsinya. Saya sudah pernah mengatakan bahwa khusus untuk amil itu hanya diberikan sesuai dengan keringatnya, jerih payahnya. Tidak mesti amil mendapat 1/8. Jadi atau 1/7 kalau dibagi 7, tak mesti amil 1/7. Amil 5 orang, dibagi semua 1/7. Setiap kelompok 1/7. Amil cuma 5 orang, dari 1/7 itu dibagi 5. Sedangkan orang miskin 500 orang, dari 1/7 bagi 500. Nah itu tak benar ya. Jadi amil itu cukup sesuai dengan jerih payahnya. Itu tergantung kebijakan. Kalau Pak Kecil mengatakan amil kasih masterdoh ribe kajut, sebab pun anak takle, itu pun kebijakan itu tergantung kerja amil. Jadi jangan sampai amil lebih mendapatkan manfaat daripada orang miskin. Karena tujuan zakat sebenarnya menghilangkan penderitaan, mengurangi beban hidup. Jadi begitu tentang 8 kelompok. Lalu permasalahan berikutnya, sedikit lagi. Permasalahan berikutnya, bolehkah memberi zakat kepada selain 8 kelompok ini? Ittafaqa jamahir al-fuqaha, sepakat jumhur fikih, ahli fikih, ulama fikih mengatakan ala annahu la yajuzu sarfa zakat ila ghairi man zakarallah ta'ala. Tidak boleh memberikan zakat kepada selain orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 8 kelompok tadi. Tak boleh. Contohnya apa? Min bina'il masajid, tak boleh kasih zakat untuk membangun masjid, karena tak masuk masjid ke dalam 8 kelompok. Wal jusur, atau membuat jembatan, tak boleh wang zakat ya. Atau membuat irigasi, atau membuat jalan, atau mengkafankan jenazah, tak boleh wang zakat. Tak cok, tak belum je kafan jenazah karena jenazah, urusan-urusan jenazah tak masuk ke dalam 8 kelompok. Atau untuk menerima tamu, maksudnya ambil wang zakat untuk menyambut tamu, tamu kampung, tak cok peng zakat hanja. Atau wabina al-aswar, membangun pagar, atau mempersiapkan apapun seperti kapal, membeli senjata, apapun semuanya yang tidak disebutkan Allah di dalam ayatnya, menurut jumhur ulama tidak boleh dipakai uang zakat. Makanya
Kita sudah jelaskan kenapa begitu. Karena Allah ketika menyebutkan tentang zakat di dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah memakai kalimat innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Kalimat innama ini lil hasr, fungsinya dalam bahasa Arab untuk membatasi. Maka selain dari 8 kelompok ini, itu tak boleh diberikan zakat. Kalaupun nanti berkembang, ya di jalan fisabilillah tadi, guru-guru agama itu masuknya ke fisabilillah. Jadi tidak boleh bangun masjid segala macam. Baik, inilah seputar masalah yang menerima dan tidak boleh memberi zakat kepada selain 8 kelompok tadi.